Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Hibatullah sebagai mahasiswa teknik perkapalan dengan NIM 2109012313003. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang liquid penetrant test. Jadi, apa sih itu liquid penetrant test? Liquid penetrant test itu termasuk ke dalam kategori inspeksi cacat tas NDT atau non-destructive test. Artinya tes ini tidak merusak material ujinya. Jadi liquid penetrant test ini bekerja dengan memanfaatkan aksi kapilaritas cairan, yaitu dengan meresap ke celah-celah permukaan cacat dari hasil las. Untuk melakukan liquid penetrant test diperlukan beberapa komponen utama. Yang pertama adalah bahan yang mencakup surface cleaner atau solvent, kemudian ada penetran, ada emulsifier, dan ada developer. Untuk peralatan sendiri, kita menggunakan peralatan pembersih permukaan, alat pembersih penetran, sumber cahaya, peralatan pengamatan, dan peralatan keamanan pendukung. Kemudian ini adalah bahan dasar dari solvent itu sendiri, dan ini adalah jenis-jenis penetrannya. Kemudian emulsifier yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu berbasis minyak dan berbasis air. Berikut adalah tahapan proses penetran tes secara garis besar, yaitu mulai dari pembersihan atau surface preparation, lalu aplikasi penetran, lalu dwell time atau waktu tunggu atau waktu jeda, kemudian pembersihan sisa penetran, lalu tahap pengeringan setelah pembersihan, dan developing. Oke. Sebelum melakukan uji penetran, permukaan benda harus dibersihkan terlebih dulu. Metode pembersihan bisa dilakukan secara mekanikal, seperti menggunakan sikat kawat atau sandblasting. Tapi bisa juga secara kimiawi atau dengan pelarut. Tujuannya adalah agar penetran bisa masuk ke cacat-cacat las tanpa terhalang oleh kotoran atau karat. Lalu setelah permukaan bersih, cairan penetran diaplikasikan dengan cara disemprot atau dioleskan. Kemudian dibiarkan selama waktu tertentu yang disebut dengan dwell time atau waktu jeda, agar cairan dapat meresap ke celah-celah cacat. Nah, waktu ini bervariasi tergantung material, suhu, dan jenis penetran. Setelah waktu penetrasi selesai, kelebihan penetran akan dibersihkan. Jika menggunakan water washable, bisa langsung dengan air bertekanan rendah. Untuk solvent removable, kita gunakan kain dan pelarut. Sedangkan post-emulsifiable membutuhkan tambahan emulsifier sebelum dibersihkan dengan air. Nah, setelah material uji dibersihkan, benda uji ini nantinya akan dikeringkan menggunakan udara atau oven dengan suhu tertentu. Selanjutnya diaplikasikan dengan developer yang berfungsi untuk menarik penetran dari cacat ke permukaan sehingga cacat terlihat jelas. Developer bisa berbentuk bubuk kering, cairan non-aqueous, atau berbasis air. Nah, langkah terakhir adalah pemeriksaan hasil atau evaluasi. Jika menggunakan visible dye, kita menggunakan cahaya putih dengan intensitas tertentu. Sedangkan untuk fluorescent dye, pemeriksaan dilakukan di ruang gelap dengan sinar UV. Indikasi cacat ini nantinya akan terlihat sebagai garis-garis atau bercak pada permukaan benda. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Ini sudah ada Mas Abel di sini. Oke, kenalin, aku Alexander Abel dari Teknik Perkapalan 23. Nah, sekarang aku udah nyatet 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa liquid penetrant test tidak bisa dilakukan di material berpori? Oke, aku jawab ya. Kenapa tidak bisa dilakukan di material berpori? Yang pertama itu karena menyangkut konsep dari liquid penetrant test ini sendiri, karena dia akan masuk ke celah-celah pori-pori material uji. Nah, kalau material ujinya sendiri berpori, bagaimana kita bisa mendeteksi cacat las itu sendiri? Hasilnya akan ambigu. Oke. Boleh lanjut ke pertanyaan yang kedua. Aku ada pertanyaan lagi. Itu resiko jika terjadinya overwashing, itu gimana ya? Aku jawab ya. Nah, resiko kalau kita overwashing,
ketika penetran sudah diaplikasikan kan kita akan membersihkan lagi ya, Iya, membersihkan kelebihan penetrannya. Nah, kalau kita bersihkan terlalu banyak, maka ketika aplikasi developer cairan penetran itu tidak akan tertarik karena sudah terbersihkan gitu loh. Kayak Oh, percuma aja sia-sia gitu oke, kita oke. aplikasikan penetran. Ya. Oke sih, kalau dari aku 2 pertanyaan itu aja tadi. Oke, cukup menjawab Pak? Cukup. Oke. Oke, mungkin karena itu saja cukup dari kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hilmi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.